Osama bin Laden dan sejarah kelam Al-Qaeda, dari gerilyawan Afghanistan hingga musuh nomor satu Amerika Serikat. Nama Osama bin Laden telah lama menjadi simbol terorisme global dan musuh utama Amerika Serikat serta dunia barat. Sebagai pendiri organisasi militan Islam Al-Qaeda, bin Laden bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan, termasuk serangan 11 September tahun 2001 yang mengguncang dunia. Namun, bagaimana seorang pria kelahiran Arab Saudi ini bisa menjadi dalang dari jaringan teroris paling berbahaya abad ke-21? Untuk memahami kisah ini, kita perlu melihat dari masa kecilnya, ideologi yang ia anut, hingga pembentukan Al-Qaeda dan warisan yang ditinggalkannya, masa kecil dan latar belakang keluarga. Osama bin Laden lahir pada tahun 1957 di Riyadh, Arab Saudi. Ia merupakan salah satu dari lebih dari 50 anak dari Muhammad bin Laden, seorang miliarder keturunan Yaman yang berhasil membangun kerajaan bisnis konstruksi terbesar di Timur Tengah. Ayahnya, yang datang ke Arab Saudi sebagai buruh migran, kemudian menjadi kontraktor utama bagi keluarga kerajaan Saudi. Ketika Muhammad bin Laden meninggal akibat kecelakaan pesawat pada tahun 1967, keluarganya sudah menjalin hubungan erat dengan elit penguasa Arab Saudi. Dibesarkan dalam lingkungan yang religius dan konservatif, Osama bin Laden sejak muda dikenal sebagai pribadi pendiam, namun taat beragama. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, mengambil jurusan administrasi bisnis. Namun yang paling membentuk jalan hidupnya adalah pertemuannya dengan tokoh-tokoh Islam radikal seperti Abdullah Azzam dan Muhammad Qutb, saudara dari Sayyid Qutb, tokoh besar Islam revivalis dari Mesir. Ideologi jihad global yang mereka ajarkan sangat memengaruhi bin Laden muda. Awal mula radikalisasi dan perang Afghanistan. Tahun 1979 menjadi titik balik dalam kehidupan bin Laden. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, ia melihatnya sebagai bentuk agresi terhadap dunia Islam. Ia mulai menggalang dana dan melakukan perjalanan ke Pakistan dan Afghanistan untuk mendukung mujahidin yang memerangi pasukan Soviet. Dengan latar belakang kekayaan keluarganya dan reputasinya sebagai tokoh yang saleh, serta berani di medan perang, bin Laden cepat mendapat tempat di antara para pejuang Islam. Pada tahun 1984, bersama Abdullah Azzam, bin Laden mendirikan Maktab Al-Khidamat, MEM, sebuah biro layanan yang merekrut sukarelawan dari negara-negara Arab untuk berperang di Afghanistan. Disinilah cikal bakal terbentuknya Al-Qaeda. Pada tahun 1988, menjelang berakhirnya pendudukan Soviet, bin Laden mendirikan sebuah basis data atau daftar pejuang yang terlibat dalam perang tersebut. Daftar inilah yang menjadi fondasi organisasi baru bernama Al-Qaeda, yang berarti basis dalam bahasa Arab, kembali ke Arab Saudi dan konfrontasi dengan Barat. Setelah Soviet hengkang dari Afghanistan pada tahun 1989, bin Laden kembali ke Arab Saudi dan awalnya disambut sebagai pahlawan. Namun, semuanya berubah ketika Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Bin Laden menawarkan bantuan pasukan mujahidinnya untuk melindungi Arab Saudi, namun pemerintah Saudi malah memilih bantuan militer dari Amerika Serikat. Hal ini dianggap bin Laden sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan terhadap Islam, karena tanah suci Mekah dan Madinah diinjak oleh tentara asing non-muslim. Konflik ideologis ini menyebabkan ketegangan antara bin Laden dan pemerintah Saudi. Pada tahun 1991, ia diusir dari Arab Saudi dan pindah ke Sudan. Di sana ia mulai membangun kembali jaringan militannya, memperluas operasional Al-Qaeda, dan melatih para pejuang dari berbagai belahan dunia untuk terlibat dalam konflik-konflik bersenjata demi cita-cita jihad global, Al-Qaeda dan serangan-serangan teroris awal. Di Sudan, Al-Qaeda mulai merancang operasi-operasi besar. Bin Laden tidak hanya fokus pada pengumpulan dana dan pelatihan, tetapi juga mulai merumuskan ideologi anti-Barat yang lebih eksplisit. Ia memuji serangan bom terhadap World Trade Center
pada tahun 1993 sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di dunia Islam. Kemudian pada tahun 1994, Arab Saudi mencabut kewarganegaraannya dan membekukan asetnya. Tekanan internasional memaksa pemerintah Sudan mengusir bin Laden pada tahun 1996. Ia kembali ke Afghanistan, kali ini di bawah perlindungan Taliban. Disinilah ia secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Dalam dua fatwa yang diterbitkan pada tahun 1996 dan 1998, Bin Laden menyerukan jihad terhadap orang-orang kafir yang dianggap menjara sumber daya Muslim dan mendukung rezim-rezim diktator di Timur Tengah. Puncak serangan, bom kedutaan dan serangan USS Cole. Serangan besar pertama Al-Qaeda terjadi pada tahun 1998 ketika dua kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Dar es Salaam, Tanzania, dibom secara serentak. Serangan ini menewaskan 224 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya. Amerika Serikat membalas dengan mengebom kamp pelatihan Al-Qaeda di Afghanistan menggunakan rudal jelajah. Pada tahun 2000, Al-Qaeda kembali beraksi dengan serangan bunuh diri terhadap kapal perang Amerika Serikat, USS Cole, yang sedang berlabuh di pelabuhan Aden, Yaman. Sebanyak 17 pelaut Amerika tewas. Bin Laden dan Al-Qaeda kini berada dalam radar militer dan intelijen Amerika Serikat secara permanen. Serangan 11 September tahun 2001 dan perang global melawan teror. Tanggal 11 September tahun 2001 menjadi momen yang mengubah sejarah modern. Sebanyak 19 anggota Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial Amerika Serikat. 2 pesawat menghantam menara kembar World Trade Center di New York, 1 menghantam Pentagon di Washington DC, dan 1 lagi jatuh di Pennsylvania setelah penumpangnya melawan para pembajak. Total hampir 3.000 orang tewas dalam serangan ini. Amerika Serikat merespons dengan meluncurkan perang melawan teror dan menyerang Afghanistan untuk menggulingkan Taliban serta memburu Bin Laden. Meskipun sempat terlacak di kompleks Gua Tora Bora, Bin Laden berhasil melarikan diri. Ia lalu menghilang dari pandangan publik, meski sesekali muncul melalui rekaman video atau audio yang menyerukan jihad atau mengomentari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kematian di Abbottabad dan dampaknya. Setelah hampir 1 dekade perburuan intensif, intelijen Amerika Serikat akhirnya menemukan lokasi Bin Laden di sebuah kompleks tertutup di Abbottabad, Pakistan, tidak jauh dari ibu kota Islamabad. Pada tanggal 2 Mei tahun 2011, pasukan khusus Amerika Serikat, Navy SEALs, melancarkan operasi rahasia dan menembak mati Bin Laden. Jenazahnya diidentifikasi melalui tes DNA dan segera dikuburkan di laut. Presiden Barack Obama secara resmi mengumumkan kematian Bin Laden dalam pidato yang disiarkan secara nasional. Al-Qaeda kemudian mengkonfirmasi kematian pemimpinnya dan berjanji akan membalas dendam. Tak lama kemudian, Ayman al-Zawahiri, tangan kanan Bin Laden, diangkat sebagai pemimpin baru Al-Qaeda.